Baiklah, untuk storytelling yang kedua, saya akan menyampaikan artikel mengenai akuntabilitas amal di Inggris melalui mata donor, di mana artikel ini ditulis oleh Ciaran dan juga Noel yang termuat dalam kualitatif Research in Accounting and Management pada volume 10. Fenomena atau konteks dari artikel ini adalah bahwa sektor amal di Inggris terdiri dari segmen kegiatan ekonomi yang luas dan terus berkembang secara merata melalui atau atas dasar aset-aset substansial yang tersedia. Pada tahun 2012 sendiri, terdapat lebih dari 200.000 badan amal yang terdaftar dengan total perkiraan pendapatan mereka melebihi 60 miliar pound sterling lebih. Misalnya, terdapat 180.000 badan amal yang terdaftar di Wales dan juga Inggris, di mana total perkiraan rata-rata pendapatan badan amal tersebut melebihi 59 miliar pound sterling. Komisi amal di Inggris dan juga Wales diberikan atau dibebani tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas badan amal. Selain itu juga untuk meningkatkan keyakinan dan juga kepercayaan publik, serta untuk mendorong dalam hal penggunaan dana amal secara efektif. Kemudian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan tradisional yang memberikan bukti bahwa tidak adanya atau semakin kecilnya penyelewengan ataupun skandal yang dilakukan. Sementara akuntabilitas yang dilaporkan yang berkaitan dengan tindakan seseorang, hasil ataupun tanggung jawab tidak dapat ditangkap oleh laporan tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hal mempertimbangkan akuntabilitas, yaitu muncul dua kunci utama. Yang pertama yaitu kepada siapa badan amal bertanggung jawab, dan yang kedua dalam bentuk apa akun tersebut harus diambil. Kemudian yang selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi atau menyelidiki bagaimana akuntabilitas dari perspektif donor amal. Dalam hal ini, peneliti mendiskusikan hasil melalui wawancara semi terstruktur dengan para donor untuk atau mengenai akuntabilitas ataupun kebutuhan informasi untuk mereka sendiri. Lalu selanjutnya adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Gagasan dari teori pemangku kepentingan ini dapat berkaitan dengan tema ataupun literatur yang berkaitan dengan akuntansi ataupun akuntabilitas. Teori pemangku kepentingan ini atau stakeholder theory ini menunjukkan bahwa jika organisasi berkaitan dengan pemangku kepentingan atas dasar saling percaya dan juga kerjasama, maka akan membentuk legitimasi dan juga reputasi yang baik secara kompetitif atas saingan. Teori pemangku kepentingan ini juga berkaitan dengan kelangsungan hidup jangka panjang dan juga keberhasilan organisasi. Kemudian selanjutnya ialah metodologi penelitian. Untuk jenis riset dalam penelitian ini yaitu termasuk studi kualitatif, di mana peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dalam hal pengumpulan datanya. Kemudian selain itu peneliti juga melakukan analisis isi dokumen ataupun survei dokumen atau kuesioner terkait dengan artikel-artikel utama yang diperlukan dalam hal ini. Kemudian secara keseluruhan peneliti melakukan 6 wawancara, di mana 3 yaitu dengan donor usaha kecil atau individu, yang kedua yaitu donor dengan besar, dan yang ketiga yaitu dengan donor perusahaan. Untuk teknik analisis data yang digunakan, peneliti menggunakan analisis isi dokumen dan juga analisis survei, di mana hal ini dilakukan untuk menganalisis hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu temuan penelitian. Temuan penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa donor dipandang sebagai pemangku kepentingan yang harus bertanggung jawab kepada badan amal. Selain itu, sektor amal Inggris
Selain itu, sektor amal Inggris dapat dikatakan konsisten secara numerik, sosial, dan juga politik. Hal ini dapat dikatakan atau memberikan bukti bahwa akuntabilitas itu sangat penting. Selain itu, akuntabilitas yang baik akan menjadi dasar yang baik untuk mengurangi skandal ataupun penyelewengan yang akan terjadi pada dana amal. Banyak pemangku kepentingan eksternal, termasuk donor individu kecil yang kebutuhan informasinya itu terbatas. Hal ini disebabkan karena integrasi ataupun kekuatan integrasi yang mereka miliki pun juga terbatas. Penelitian ini juga menekankan akan hal di mana sementara donor dipandang sebagai pemangku kepentingan, di mana mereka harus bertanggung jawab kepada badan amal. Baiklah, itulah yang dapat saya storytellingkan mengenai artikel yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.